Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdullah dengan NPM C1A023446. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, izin. Di sini saya akan memaparkan paper saya dengan judul Metode Gravitasi Ekonomi, Identifikasi pusat pertumbuhan dan wilayah dengan intensitas gravitasi tinggi di Jawa Timur. Di sini saya menggunakan metode gravitasi, yang mana tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan dan menentukan wilayah dengan intensitas gravitasi yang tinggi berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut, sehingga yang menjadi landasan dalam program pemetaan proses pembangunan antar kabupaten atau kota di Jawa Timur. Untuk referensi yang saya gunakan ini dari Innovative Journal of Social Science Research dari Farizal Taufikur Rahman. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Untuk mengelola data dari Provinsi Jawa Timur, saya menggunakan Excel. Di sini untuk mengelola penghitungan teori gravitasi atau metode gravitasinya itu dengan menggunakan rumus IAB sama dengan PA kali PB dibagi dengan DAB kuadrat, yang mana I ini adalah interaksi dan A dan B ini adalah wilayah A dan wilayah B, atau kabupaten A dan kabupaten B. Di sini PA dan PB yaitu jumlah penduduk A dan jumlah penduduk B dibagi dengan jarak antara kabupaten A atau kabupaten B dikuadratkan. Nah, di sini saya mempunyai data yaitu PDRB kabupaten kota atau kota Jawa Timur. Di sini saya mengambil 5 kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Kediri, Blitar, Malang, dan Probolinggo. Dapat dilihat di sini PDRB wilayah atau provinsi Jawa Timur dengan hitungan miliar rupiah, yaitu sekitar 656.000 miliar rupiah dengan 12.951 miliar rupiah. Untuk jumlah penduduk kabupaten atau kota Jawa Timur, penduduk terbanyak itu di kota Surabaya sekitar dengan 2.887.223 jiwa. Di sini untuk menghitung intensitas interaksi gravitasi, saya menggunakan rumus ini tadi, IAB sama dengan PA kali PB dibagi dengan DAB kuadrat. Bila di sini saya menghitungnya dengan mengalikan jumlah penduduk A dan jumlah penduduk B, seperti Surabaya kali dengan Kediri. Dengan ini hasil dari perkaliannya, yaitu untuk Surabaya Kediri jumlah penduduknya 2.887.223 jiwa dikalikan dengan jumlah penduduk B Kediri 289.418 dan dibagi dengan jarak kuadrat yang dapat dari jarak ini. Jarak kuadrat sekitar 15.481 km, sehingga didapatkan nilai interaksi A dan B yaitu 54.247.814,41, sehingga disimpulkan menjadi 54,2. Untuk interaksi ini diukur berdasarkan arus migrasi antara dua wilayah berdasarkan
populasi dan jarak, yaitu wilayah Surabaya dan Kediri, sehingga dapatkan hasilnya 54,2. Dan begitu pun seterusnya. Latar belakang pendahuluan yang saya pilih karena antar daerah memiliki beberapa perbedaan dalam proses pembangunan perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, sehingga perlu adanya kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Dan di sini peran pemerintah dalam membuat kebijakan untuk pelaksanaan pemerataan pembangunan diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Arsyad, pengembangan suatu daerah, pemerintah dan masyarakat membentuk suatu pola kemitraan yang nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga dengan demikian dapat merasa perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut. Di sini saya mengambil teori gravitasi ekonomi karena memberikan pendekatan yang relevan untuk menganalisis interaksi antar wilayah dengan berdasarkan ukuran ekonomi atau PDRB, jumlah penduduk dan jarak geografis. Untuk rumusan masalahnya itu di sini saya mengambil pertama itu bagaimana intensitas interaksi hubungan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur dengan menggunakan metode gravitasi tadi. Yang kedua yaitu daerah manakah yang menjadi pusat pertumbuhan dan yang menjadi wilayah intensitas interaksi di Jawa Timur. Nah, untuk dijawab pusaka di sini saya mengambil teori gravitasi dari W.J. Reilly, yang mana teori gravitasi ini merupakan suatu teori yang digunakan dalam memperkirakan daya tarik potensi yang berada dalam suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Teori gravitasi sering digunakan dalam melihat kaitan potensi suatu wilayah dan besarnya wilayah pengaruh dan dari potensi tersebut, dan sekaligus memperlihatkan daya tarik suatu lokasi. Inti dari teori gravitasi yaitu dua benda yang memiliki massa tertentu yang akan memiliki gaya tarik menarik antar keduanya, yang dikenal sebagai gaya gravitasi W.J. Reilly. Nah, untuk mengukur teori gravitasi tadi yaitu dengan mengukur jumlah penduduk dibagi dengan jarak antar kedua wilayah. Nah, sehingga ini rumus dari teori gravitasi tadi yaitu IAB sama dengan PA kali PB dan dibagi dengan jarak mutlak wilayah A dan B dikuadratkan. Nah, jadi ketertarikan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya akan terlihat dari meningkatnya intensitas atau besarnya interaksi antar wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Nah, untuk interaksi wilayah dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama yaitu besarnya kedua wilayah tersebut karena diukur dari jumlah banyak penduduk, banyak lapangan pekerjaan, total pendapatan, jumlah atau luas bangunan, serta banyak fasilitas kepentingan umum dan sebagainya. Untuk faktor kedua yaitu pengaruhi interaksi yaitu jarak antara kota A dengan kota B. Karena jarak dapat mempengaruhi ke seseorang untuk bepergian, karena untuk menempuh jarak tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan juga biaya. Untuk metodologi yang saya gunakan yaitu data dan sumber penelitian saya dapat dari PDRB Kabupaten atau Kota 2022 dari Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari BPS Jawa Timur, dan untuk populasi kabupaten kota atau provinsi Jawa Timur saya peroleh dari BPS Jawa Timur. Untuk jarak antar wilayah saya menggunakan Google Maps berdasarkan jarak darat antar pusat kabupaten atau kota. Baiklah, ini data PDRB Kabupaten atau Kota Jawa Timur yang didapat dari BPS Provinsi Jawa Timur, dan ini jumlah penduduk kabupaten atau kota Jawa Timur. Dan ini jarak antara wilayah
kabupaten atau kota Jawa Timur. Untuk hasil pembahasan, model gravitasi ekonomi digunakan untuk menghitung intensitas interaksi ekonomi antar wilayah, yang mana perhitungan dilakukan menggunakan rumus gravitasi tadi. Ini didapat dari perhitungan kita di Excel tadi. Ini merupakan nilai interaksi IAB antar wilayah di Jawa Timur, yang mana diukur dengan menggunakan ukur migrasi antara wilayah A dan B berdasarkan populasi dan jarak. Analisis hasil. Yang pertama itu hubungan antara ukuran ekonomi dan intensitas interaksi wilayah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ukuran ekonomi diwakili oleh nilai jumlah penduduk setiap kabupaten yang memiliki pengaruh positif terhadap intensitas interaksi antar wilayah. Wilayah dengan penduduk yang lebih besar cenderung memiliki intensitas interaksi lebih tinggi dengan wilayah lain. Misalnya kota Surabaya yang memiliki penduduk sebesar 287.223 juta jiwa menunjukkan intensitas interaksi tertinggi dengan Malang sebesar 268,9. Yang mana faktanya bahwa wilayah dengan potensi penduduk ekonomi besar cenderung menjadi pusat aktivitas ekonomi, menarik interaksi dari wilayah lain yang lebih kecil. Hal ini dapat dijelaskan melalui peran kota Surabaya sebagai pusat ekonomi Jawa Timur dengan keunggulan dalam infrastruktur, pendidikan, dan industri yang menjadikan magnet bagi kabupaten atau kota sekitarnya untuk melakukan interaksi ekonomi. Yang kedua yaitu pengaruh jarak geografis terhadap interaksi wilayah. Untuk jarak yaitu pasangan wilayah yang memiliki jarak lebih dekat cenderung menunjukkan intensitas interaksi yang lebih tinggi dibandingkan pasangan dengan jarak yang lebih jauh. Contohnya tadi dapat kita sudah temukan yaitu interaksi antara Surabaya dan Malang yang memiliki jarak cuma sekitar 95,3 km memiliki intensitas lebih tertinggi yaitu 268,9 dibandingkan dengan Blitar dan Probolinggo yang jaraknya yaitu 191 km yang hanya sebesar 1,0. Hal ini dapat dijelaskan oleh peningkatan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang menjadi kendala utama dalam meningkatkan interaksi ekonomi pada wilayah dengan jarak yang lebih jauh. Yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Perhitungan intensitas interaksi juga mengungkapkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah Jawa Timur. Kota Surabaya sebagai pusat terbesar memiliki hubungan ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan kabupaten lainnya. Sementara itu kabupaten seperti Blitar atau Probolinggo. Untuk kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas interaksi ekonomi antar wilayah Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh ukuran ekonomi dan jarak geografis. Infrastruktur memiliki peran penting dalam memodernisasi hambatan jarak, sementara ketimpangan ekonomi antar wilayah menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus. Simpulkan, kota dengan jarak dekat memiliki intensitas interaksi tertinggi terjadi antara Surabaya dan Malang karena jarak yang relatif dekat sekitar 95,3 km dan kontribusi ekonomi yang cukup besar dari kedua kabupaten. Nah, untuk kota dengan jarak jauh memiliki interaksi antar Blitar dan Probolinggo 151 km menunjukkan nilai terendah yaitu 1,0 yang mencerminkan pengaruh negatif jarak geografis terhadap intensitas interaksi ekonomi. Yang terakhir yaitu ukuran ekonomi. Kota Surabaya dengan PDR terbesar memiliki interaksi lebih tinggi dengan kabupaten lain meskipun jarak geografis yang lebih jauh. Sehingga hasil ini mendukung teori gravitasi di mana ukuran penduduk jarak geografis menjadi faktor utama yang mempengaruhi intensitas interaksi antar wilayah. Infrastruktur transportasi seperti tol Trans Jawa berperan penting dalam meningkatkan interaksi antar kabupaten kota. Sehingga metode gravitasi terbukti efektif dalam mengukur intensitas interaksi ekonomi antar wilayah di Jawa Timur. Kabupaten atau kota dengan penduduk besar memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi wilayah sekitarnya.
serta jarak geografis dan infrastruktur menjadi faktor kunci yang mempengaruhi intensitas interaksi antar wilayah, menunjukkan interaksi yang relatif lemah dengan wilayah lain, cerminkan ketergantungan mereka pada kabupaten dan kota yang lebih maju. Cukup sekian paparan untuk metode gravitasi yang saya gunakan. Kurang dalam bisa mohon maaf. Semoga paparan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.